Sebelum kalian nonton video ini, gue saranin kalian nonton dulu video aslinya Sexy Killer. Kalian bisa cek di deskripsi. Kenapa kalian harus nonton dulu? Karena kalian adalah salah satu pelaku juga dari pembantaian yang terjadi selama ini kepada masyarakat Indonesia. Dan kalian warga Indonesia wajib nonton ini, tapi tonton dulu video aslinya Sexy Killer. Awal gue tahu dan tertarik dengan film ini adalah ketika sebuah akun media sosial seputaran daerah tempat gue tinggal mengupload katanya bakal ada nonton bareng. Dan gue penasaran film apa ini, Sexy Killer. Gue baca deskripsinya dan gue baca komenannya. Ternyata sudah ada beberapa orang yang sudah nonton di tempat lain dan mereka sangat merekomendasikan masyarakat Indonesia untuk menonton video itu. Gue sempat penasaran kenapa film ini ditayangin di masa-masa tenang atau di masa-masa akhir ketika menjelang Pilpres. Apakah nanti video ini akan mengubah sudut pandang orang yang awal dari 01 ke 02 atau dari 02 ke 01? Dan gue nggak tahu. Dan akhirnya gue berpikir gue bakal ikut nonton bareng. Dan ternyata semalam gue baru nonton videonya. Ketika gue nonton itu masih 600.000 penonton dan sekarang sudah mencapai 6 juta atau 5 juta penonton. Dan itu rekomendasi banget, wajib ditonton oleh kalian masyarakat Indonesia. Video ini digarap oleh Watchdog, itu salah satu akun terkait yang membuat video itu. Dan mereka melakukan video ini kurang lebih selama 5 tahun ekspedisi ketika menggunakan motor dari Jakarta memutari Indonesia sampai terakhir di Kalimantan. Dan dikemas dalam judul film Sexy Killer. Ketika kalian menonton video itu, kalian akan merasa kesal, emosi, sedih, bersalah, dan miris akan hal yang terjadi selama ini. Karena kita adalah bagian pelaku, bukan korban. Kita adalah pelaku dari pembantaian yang terjadi selama ini kepada masyarakat di bawah kita ataupun masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil. Di antaranya adalah bekas limbah yang banyak terjadi di Kalimantan. Sebagaimana kita tahu, Kalimantan adalah salah satu tempat di Indonesia yang banyak hasil tambangnya, banyak penggalian-penggalian tambang dan bekas tambangnya tidak direklamasi. Jadi setelah penggalian tambang terjadi sebuah lingkaran bulat gitu, terjadi kayak danau atau sungai gitu, terus berisikan air dan tidak ditutup oleh pemerintah ataupun pengelola tambang. Dan tidak ada penutup bahwa area itu berbahaya karena masih bekas limbah. Dan akhirnya banyak masyarakat ataupun anak kecil yang tidak tahu dan akhirnya bermain di situ dan terjadilah korban jiwa di situ. Sebagian di antaranya mati muda akibat tenggelam di bekas galian tambang batubara yang seharusnya direklamasi atau ditimbun kembali. Dan ini adalah video di mana ketika terjadinya korban jiwa di bekas tambang dan seorang ibu merasa sedih akan kehilangan anaknya. Sampai sekarang mana yang terjun? Itu masyarakat. Mana orang perusahaan? Sampai sekarang belum ketemu. Dan setelah kejadian ini, lo tau tanggapan pemerintah setempat apa? Gue harap kalian sabar ketika menonton video ini. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Timur membuat pernyataan seperti ini. Korban terus jatuh begini, Pak. Di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Tidak ada upaya, Pak, supaya tidak terjadi lagi, Pak. Ya. Jawabannya di akhirat. Gimana tanggapan lo ketika anggota pemerintah menjawab seperti itu? Dan bagaimana kalau itu terjadi sama anak lo, keluarga lo, ataupun teman-teman lo? Emosi? Kesal? Nggak cuma di situ, masih banyak yang bisa buat kalian lebih kesal dan buat kalian lebih miris lagi. Padahal tahun 1991, desa ini ditetapkan sebagai lumbung padi dengan produksi 2.600 ton gabah setiap panen. Kini, ia terancam punah. Pembangunan PLTU Batang akan selesai pada akhir 2018. Terkait permasalahan lahan karena penolakan warga, Presiden menyatakan telah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ada warga yang meminta kesemarataan, Pak. Apanya? Harga gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Dan nanti urusannya Pak Gubernur. Apanya? Ya
nggak apa-apa untuk demo aja. Namun tak cukup banyak yang merekam ini. Tanah itu kan belum dijual, masih kepunyaan petani. Tadinya itu ada yang bolong, yaitu setiap jembatan. Tapi waktu sekarang sudah didedah sampai saya katakan rapat. Dari bisa didikui. Pelosok di Jawa dan di Bali, apa yang akan kita lihat sama seperti tadi yang saya sampaikan. PLTU kalau berdiri, lah anakku kok digombleng ringgi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batak, Pak. Temenan gara-gara apa wong sing pinter kuwi gunungnya didol, dong ora mikir. Lah kabeh segera ditanduri besi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Sholat ya Allah Gusti muga-muga aja PLTU berdiri. Nah berdiri kok aku diusir tekan ndi. Wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia wis entek tanah dhisik bakal dinggone PLTU kabeh. Sampai mak bojone aku ki asli demi awak Indonesia iki ya Allah Gusti. Mati wingi nang iki mancal donya Pak. Tolak PLTU Pak. Mancal donya asli. Kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti ya Allah. Rasane hidup. Mei 2014, dua warga yang menolak menjual tanahnya, Carman dan Cahyadi, dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan. Warga pun melampiaskan kekecewaan. Mungkin kita tahu bahwa PLTU, tambang limbah itu pasti bakal berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya kalau misalkan dikonsumsi oleh masyarakat, hewan, dan juga tumbuhan. Dan limbah dari PLTU itu berdekatan dengan masyarakat sekitar. Dan lo tahu apa? Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka menghirup racun, debu, dan limbah hasil dari PLTU. Dan banyak menimbulkan penyakit di masyarakat sekitar, mulai dari alergi, kanker, dan kematian. Dan penyakit ini bisa menjadi bom waktu bagi mereka jika terus-terusan dibiarkan dan mereka menghirup limbah ini. Pasangan ini memilih bertahan dan tidak melepas rumah, pekarangan, serta kebunnya. Namun pilihan ini bukannya tanpa konsekuensi. Surat keterangan dokter ini menyatakan bahwa Surayah atau yang biasa dipanggil Nenek Karimun menderita batuk menahun atau bronkitis kronis akibat alergi debu. Memang yang berdekatan dengan PLTU, saya pun berpikir ke arah apa karena memang berdekatan dengan PLTU. Tapi saya nggak berani kalau harus bilang ini gara-gara PLTU ya, nggak berani. Karena memang belum ada bukti atau screening khusus. Membuktikan antara kasus-kasus kesehatan masyarakat dan aktivitas PLTU memang bukan tugas bidan Rina. Termasuk menderita alergi debu. Kemarin ini masih bisa bersihkan, hari ini sudah sehitam ini lagi. Atau di rumah Rusli Talib yang juga bersebelahan pagar dengan PLTU. Sementara keluarga Niswanti punya cara menunjukkan jumlah rata-rata debu yang mereka kumpulkan setiap hari. Ini tentu belum semua, sebab sebagian telah masuk ke paru-parunya. Gila, coba lu bayangin, itu dalam satu rumah debunya aja bisa segitu dalam waktu satu hari atau mungkin yang tersapu pada saat itu. Tadi ada yang setoples, dan lu bayangin berapa banyak selama 24 jam atau selama mereka hidup limbah yang masuk ke paru-paru mereka, coy. Coba lu bayangin sendiri. Dan ini adalah bagian yang paling miris bagi gua ketika salah satu warga itu terkena kanker karena menghirup limbah dari PLTU. Novianti yang dimaksud Arsyad kini tinggal di sebuah kos-kosan di Jakarta Barat. Kanker nasofaring atau bagian atas tenggorokan memaksanya berobat ke rumah sakit rujukan khusus kanker. Sudah 8 bulan, Novi dan Samad indekos di belakang rumah sakit kanker Darmais. Secara teori, kanker nasofaring memang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Penyebabnya mulai dari virus, faktor keturunan, dan terpapar polusi udara, dari asap rokok, asap tungku dapur tradisional, hingga polusi bahan kimia lainnya.
Kami banyak, kamu mau kemana? Bukan masyarakat. Ketika lo menonton sampai habis video itu, ketika lo tahu kondisi dia sekarang gimana? Itulah bagian tamparan terkeras bagi gue yang gue rasain. Kita tahu, untuk menghidupi lampu kita, untuk kalian mendapatkan akses untuk nonton video ini di HP ataupun di laptop kalian, berapa banyak listrik yang didapatkan, berapa banyak limbah yang harus dibakar, dan berapa banyak lagi masyarakat yang harus dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan listrik kita. Selama ini, gue berpikir selama ini kalau kita mati lampu, masyarakat ataupun teman-teman pasti ngelubel, baik pribadi ataupun di media sosial ataupun di lapangan. Ah, mati lampu terus nih, PLN-nya gimana sih? Dan kita selalu komplain, tanpa kita tahu ternyata selama ini di belakang kita, atau mungkin di bawah kita, ada masyarakat yang kita injak-injak akan kebutuhan kita untuk mendapatkan listrik. Karena listrik udah jadi bagian pokok kita. Siapa yang salah? Masyarakat yang karena menuntut butuhnya listrik, pemerintah, atau pabrik-pabrik yang mengelolanya dengan cara yang tidak baik, dengan standarisasi nasional ataupun internasional. Bingung. Dan sekarang lu sadar, kalian dan seluruh masyarakat Indonesia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Itu yang baru terlihat di Kalimantan, Palu, Bali, dan sekitarnya. Bagaimana kota-kota lain, daerah-daerah lain yang ada di Indonesia? Kalian bisa tebak sendiri. Kalimantan baru-baru dunia, dan sekarang Kalimantan lu bisa tebak sendiri. Paru-paru Kalimantan itu udah rusak. Dan gue berharap setelah kalian menonton video itu, kalian berubah. Berubah apa? Mengurangi pasokan listrik. Listrik gak penting, patiin. Casan HP udah penuh, patiin. HP gak usah banyak-banyak, listrik gak usah gede-gede. Dan gue berharap masyarakat Indonesia tetap menjaga lingkungan. Kalau karena apa? Gue sendiri atau mungkin teman-teman bahkan gue udah nggak percaya lagi sama pemerintah, karena pemerintahnya dia seperti itu. Kita nggak usah terlalu berharap sama pemerintah. Kita lakuin melalui diri kita sendiri dan teman-teman sekitar ataupun komunitas ataupun lingkungan masyarakat untuk bergerak. Gak usah terlalu berharap sama pemerintah. Kita bisa lakuin ini sendiri untuk kita, masyarakat kita, dan keturunan kita. Tahun 2050 berapa kali lipat listrik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Karena semakin banyaknya masyarakat Indonesia, semakin butuhnya listrik Indonesia, semakin banyak teknologi, semakin banyak juga listrik yang dibutuhkan. Dan gue berharap setelah kalian menonton video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian tahu besok 17 April apa yang harus kalian lakukan, pilihan apa yang seperti kalian lakukan. Dan walaupun kalian menonton video ini setelah 17 April, bukan berarti peran kita selesai. Masih banyak peran-peran yang kita lakukan menjaga lingkungan, jangan sampai polusi terjadi terlalu besar. Kita tuntut bagaimana pabrik-pabrik itu mengolah limbah dan menjaga jarak antara pabrik dan juga lingkungan masyarakat. Dan gue berharap siapapun memimpin Indonesia besok, bukalah mata kalian. Masyarakat ini udah jenuh sama yang namanya kebohongan, sama kepentingan elit yang hanya mementingkan keruk, peras. Jangan sampai masyarakat bertindak seperti masa Pak Soeharto dulu. Karena masyarakat udah bosan dengan kebohongan. Ini hanya opini gue, hanya saran gue, bukan memaksakan atau mengkritik, tapi setiap orang punya sudut pandang. Gue gak ngerti lagi kalau misalkan sudut pandang orang jangan sampai dikritik. Gue Ikram Afro pamit, see you and bye-bye. Jangan lupa subscribe dan juga lonceng, terserah kalian. Gue Ikram Afro, bye-bye.